Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Aulia Nurani dengan NIM 12192101008 dari kelas C semester 3 Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kertas kerja pada Microsoft Access. Nah, sebelumnya kertas kerja itu nantinya akan seperti ini bentuknya. Jadi kertas kerja itu berbentuk tabel yang berisi kolom-kolom yang di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan transaksi yang sudah diurutkan berdasarkan nomor akun ya. Nah, untuk kolom-kolomnya itu ada neraca saldo, penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca, yang mana di setiap kolom itu ada sisi debit dan sisi kredit ya. Langsung saja kita mulai, kita buka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka file yang sudah kita buat pada minggu sebelumnya dan minggu yang lalu atau pada video sebelumnya ya. Kita buka. Nah, kemudian kita langsung saja tab create, kemudian kita buat query desain baru. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, seperti biasa. Nah, untuk tabelnya kita sudah buat pada minggu lalu ya. Nah, untuk tabel yang diperlukan, yang pertama ada type akun, yang kedua ada kode akun, yang ketiga ada transaksi. Nah, kita close saja. Nah, selanjutnya untuk field yang dibutuhkan itu yang pertama ada type, yang kedua ada nomor akun, yang ketiga ada nama akun. Selanjutnya ada saldo debit, saldo kredit, debit, dan kredit. Nah, setelah itu kita tap total atau tekan klik total di atas ini. Nah, kita ubah untuk debit dan kredit menjadi sum ya. Sum. Nah, kemudian kita klik ini 2 kali di sini. Nah, kita pilih yang nomor 2 ini agar nantinya semua akun itu muncul ya. Oke, kemudian tap run. Nah, sudah kita bisa lihat ya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita total dulu. Tap total ya, ini kita total yang di atas. Sum. 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 Nah, jadi untuk sisi debit dan sisi kredit ini harus balance ya. Kemudian setelah ini kita langsung saja membuat kolom yang selanjutnya ya. Kita klik view. Nah, jangan lupa di sininya kita untuk kolom yang baru itu kita ubah menjadi expression ya. Nah, namanya NSD debit. Nah, lalu kita masukkan rumus ya, klik builder. Nah, ikuti rumusnya. Saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurangi sum of kredit. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Oke. Nah, selanjutnya kita view dulu, melihat hasilnya. Nah, kita sudah bisa lihat di sini. Nah, untuk menghilangkan angka-angka yang ada minusnya ini, kita menggunakan fungsi if ya. Kita klik view dulu. Klik view dulu. Kemudian builder ya. Nah, kita masukkan fungsi if. Kemudian di sininya lebih kecil dari 0 maka 0.
Kemudian kita copy saja ya. Oke. Nah, kita tap run lagi untuk melihat ya. Ininya kurang satu. Oke. Kita view. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Angka-angka yang tadi negatif itu sudah tidak ada. Nah, kemudian untuk memunculkan angka 0 di sini, kita akan menambahkan fungsi NZ ya. Kita kembali lagi ke sini, kemudian builder. Nah, kita tambahkan NZ di sini ya. NZ. No. NZ. No. NZ. No. NZ. Nah, kita bisa di copy saja ya di sini, dari sini, sini. Nah, untuk di akhirnya, ini ya, kita klik OK. Kemudian kita view. Nah, di sini ya sudah ada. Nah, sudah ada untuk angka nolnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi currency ya, agar ada rupiahnya ya. Setelah itu kita akan menambahkan yang NSD kredit ya. Selanjutnya yang sebelumnya kita rubah dulu ininya ke expression, kemudian NSD kredit. Nah, untuk rumusnya kita bisa copy saja dari sini. Kita copy. Kita copy, terus kita masukkan ke sini. Nah, bedanya untuk debit dan kreditnya itu diganti ya. Jadi saldo kredit dikurangi saldo debit. Kredit debit sum of credit sum of debit kemudian yang ini juga sama, kita
copy aja dari sini ke sini. Nah, kita klik OK. Jangan lupa untuk formatnya dirubah ke currency ya. Nah, setelah itu kita lihat ya, kita klik view. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita totalkan saja. Nah, untuk sisi debit dan kreditnya sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk laba rugi ya. Tetapi sebelumnya, karena di sini mungkin tidak akan cukup, kita akan membuat kertas kerja baru ya. Kita save dulu untuk ini. Namanya kertas kerja 1. Oke, nah sudah tersave. Kemudian kemudian setelah itu kita membuat kertas kerja baru ya. Pilih desain lagi. Nah, kemudian kita di sini hanya tinggal menambahkan yang kertas kerja 1 tadi. Dan close. Nah, untuk field yang dibutuhkan itu ada nomor akun, nama akun, type, kemudian saldo debit, saldo kredit. Nah, setelah itu kita sebelumnya bisa lihat dulu ya. Klik run. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Kita totalkan dulu. Kita totalkan dulu. Nah, setelah itu selanjutnya kita membuat laba rugi debit ya. Sebelumnya laba rugi di sininya ya. Laba rugi debit. Nah, untuk rumusnya kita klik builder. Nah, untuk rumusnya yaitu kita memakai fungsi if ya, karena di laba rugi kita hanya menggunakan pendapatan dan beban. Nah, kita menggunakan fungsi if. If no akun lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 4, nah maka nol ya. Nah, kemudian di sini maka saldo NSD debit. Seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nanti akan muncul. Kemudian jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi currency juga ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat yang laba rugi kredit. Kita copy saja dari sini ya untuk rumusnya. Laba rugi kredit. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Klik builder. Nah, tadi kan ini tinggal diganti kredit. Nah, untuk ininya kita ganti menjadi kredit juga ya.
kredit. Nah, setelah itu kita klik OK. Formatnya jangan lupa dirubah menjadi currency. Kemudian kita view. Nah, maka di sini muncul ya untuk angka-angkanya. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat neraca ya. Kolom neraca debit. Kita klik view lagi. Nah, kemudian di sini klik NR debit. Nah, kita masukkan rumus. Kita copy yang tadi. Nah, karena ini neraca, maka ininya dirubah menjadi lebih besar dari 4. Kita klik OK. Formatnya jangan lupa diganti menjadi currency. Nah, selanjutnya kita lihat dulu view. Nah, maka akan muncul nanti angka-angkanya ya. Di sini sudah muncul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan neraca debit, neraca kredit. Neraca kredit. Nah, setelah itu kita masukkan rumus. Kita copy saja yang tadi. Sininya dirubah. Kredit. Nah, di sininya dirubah lagi karena ini neraca, maka lebih besar dari 4 ya. Untuk NSD-nya juga dirubah menjadi NSD kredit. Kita klik OK. Lalu kita view. Nah, formatnya jangan lupa dirubah menjadi currency. Nah, kita view. Kemudian nanti akan muncul ya seperti ini ya. Ini. Nah, kita sum dulu. Nah, setelah itu ini sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal kita membuat reportnya. Kita save dulu. Kertas kerja 2. Nah, kita save. Nah, setelah kita save kertas kerja 2, kita membuat report ya. Kita tap create, kemudian report. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal mengatur-ngatur kolomnya ya, besar kolomnya. Nah, kemudian setelah itu kita urut berdasarkan nomor akun dulu ya. Sort. Nah, nomor akun. Nah, karena kan udah urut. Nah, untuk memunculkan saldo dari masing-masing saldo ya,
kita klik more, kemudian ini ya, kemudian ininya ubah menjadi saldo debit, kemudian grand total, kemudian klik lagi untuk laba rugi debit ini, kemudian kita klik more lagi, kemudian laba rugi kredit, so grand total, kita more lagi, kemudian neraca debit, kemudian satu lagi untuk MR kredit ya, slogan total lagi. Nah, sehingga nanti di bawahnya ini sudah ada totalnya ya, sudah ada saldo dari masing-masing kolom ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan ke design view, ke tampilan design view. Nah, setelah itu sekarang kita akan menambahkan laba rugi bersih ya. Kita report design. Sebelumnya kita lebarkan dulu ininya. Dari report design kita tambahkan text box. Ini. Untuk namanya kita ubah menjadi laba atau rugi bersih. Nah, untuk yang ini kita ganti dulu namanya menjadi laba rugi bersih ya. Nah, untuk rumusnya kita masukkan yaitu kemudian yaitu akses total laba rugi kredit ya dikurangi akses total laba rugi debit. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk hasilnya kita lihat. Nah, sudah muncul ya, sudah muncul. Kemudian setelah itu kita lebarin dulu ininya. Untuk ini kita copy dulu terlebih dahulu. Pindahkan ke sebelah sini. Nah, kita simpan di sini ya, di bawahnya. Nah, kemudian yang ini juga kita copy ya.
Nah, kemudian untuk yang ini rumusnya yaitu ya kita tambahkan rumus. Kita tambahkan dulu text box-nya. Sini. Ini bisa dihapus. Nah, di sini kita bisa tambahkan rumusnya yaitu artinya dulu peraturan referensi. Nah, terus untuk rumusnya yaitu akses total neraca debit, akses total neraca kredit. Nah, ditambah laba rugi bersih ya yang tadi. Nah, yang ini. Nah, klik OK. Kemudian ya ini formatnya currency. Kemudian ini bisa di copy ya, simpan di sini. Nah, ini harta sama dengan utang ditambah modal. Merge dulu ya. Ini kita ratakan dulu. Ada yang enggak di samping. Garing. Iya, kamu masuk garing. Garing. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah jadi ya sebetulnya. Untuk yang ini kita rubah dulu, belum dirubah menjadi currency ya. Nah, kita view dulu. Nah, sekarang udah ya semuanya. Nah, udah. Nah, kemudian setelah itu kita rubah tampilannya agar persis seperti kelas kerja ya. Klik dulu, kemudian kita insert bold. Nah, kemudian kita di sini isi nama adalah
Nah, untuk yang pertama ya, namanya NSD. Nah, kemudian untuk yang ini laba rugi. Laba rugi. Ini uang siapa? Kamu meren, anggap. Tadi Abi ngasih 2.000. Kamu udah disakuin dulu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu neraca ya. Neraca. Asas kita berapa? Tingkatan berapa orang? Udah kayak undang-undang Pancasila itu maksudnya apa sih? Kita rata tengah. Jumbo. Nah, kemudian untuk yang ininya kita merge juga ya. Yang ini kita sama. Nah, setelah itu kita lihat ya hasilnya. Oke. Nah, sekarang untuk tampilannya sudah seperti ini ya. Hebat. Kredit. Kemudian ini debit. Yang ini kredit.
kamu begini kamu bilang lihat otot perut yang lurus gitu ke sini. Ini perut apa ini? Tidak dipatah ini perutnya. Kemudian ini debit juga. Coba lihat jelasin dua. Habis sekarang distract deh. Debit. SD laba rugi sama neraca. Kamu coba lihat nggak? Ada barisan ya? Jadi Nah, selanjutnya kita lihat ya hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.